Kang Deddy Mulyadi ini manusia apa robot ya? Dan penasaran nih, dalam sehari ada berapa gebrakan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini? Deddy Mulyadi resmikan listrik gratis tahap pertama, targetkan 125.274 sambungan rampung akhir tahun. Jawa Barat ini ya, serasa punya presiden sendiri. Semua hal diurus oleh Kang Deddy, termasuk listrik. Bukan listrik berbayar, tapi listrik gratis. Kalau yang lain lagi mikir bagaimana caranya untuk mendapatkan dari masyarakat, tapi gubernur ini memikirkan, melakukan berbagai macam cara untuk meringankan beban dari warganya. Itulah perbedaannya. Hati-hati untuk warga Jawa Barat, sebentar lagi Kang Deddy Mulyadi diprediksi akan menjadi the next president of Indonesia. Dan kalian harus ikhlas ya, karena Kang Deddy Mulyadi ini sudah mencuri hati rakyat Indonesia. Ekonomi Jawa Barat tumbuh 4,98% dan APBN surplus 3,1 triliun. Buset. Pak Deddy tekan kareke 3 bulannya ngajabat di dacan lami. Pak, ulah ngabret teuing Pak, santai Pak. Karunya gubernur sejen tuh ku masyarakat nak dibuli. Bapak mah tenang we Pak, tenang, santai. Urang khawatir ka Bapak euy. Bapak kan karang 3 bulan Jawa Barat, kalau Bandung minta di Bapak yang ke wilayah sejen. Cing Pak ulah nemen-nemen ting, santai we Pak, santai. Karunya tetangga provinsi pada kepanasan. Gubernur seorang teh jika Bapak aja nah. Nuhun Pak. Gokil, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,98%. APBN surplus, ada kelebihan sebesar 3,1 triliun rupiah. Itu baru namanya the real bekerja. Pelan-pelan dong Kang Deddy, jangan terlalu digas, santai. Tapi tidak seperti itu pemikiran dari Kang Deddy. Harus tas tes, satset. Lihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan Betul Pak, menyalahkan wewenang, menyalahgunakan wewenang Pak. Karena di Indonesia itu tidak usah ada orang-orang baik, orang jahat semua aja. Dan sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah ketika anak-anak tawuran, ketika ada korban pembacokan, apakah Anda turun tangan? Apakah Anda turun ke lapangan? Apakah Anda ikut bertanggung jawab? Enggak, Anda hanya bisa menggonggong di sosial media dan Anda menentang apa yang dilakukan yang terbaik oleh Gubernur Jawa Barat. Pertanyaan saya adalah, apa yang Anda sudah lakukan untuk Jawa Barat? Kalau hanya sebuah omongan tanpa tindakan, semua orang juga bisa Pak. Tapi Anda tidak pernah berpikir bagaimana masa depan anak-anak untuk jadi yang terbaik di Indonesia. Anda juga tidak pernah berpikir bagaimana anak-anak Indonesia ke depannya. Yang Anda pikirkan melanggar. Anda ngomong apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu melanggar hak asasi manusia. Orang HAM-nya aja ngizinin kok. Jadi apa yang dipermasalahkan? Jika Bapak hanya untuk mengotori kebijakan-kebijakan terbaik di Jawa Barat, udah Bapak gak usah ikut campur aja. Saya tahu Pak, orang-orang seperti itu bukan asli orang Jawa Barat, tapi rata-rata orang pendatang. Orang-orang yang di atas itu tidak mau ada kebijakan-kebijakan yang baik yang terjadi dan diterapkan di Indonesia. Karena apa? Di Indonesia itu hukumnya ringan. Kenapa saya bilang hukumannya ringan? Orang-orang jahat aja hukuman pidananya cuma 6,5 tahun kok, 6,5 tahun. Padahal korupsinya udah jelas merugikan negara, merugikan masyarakat gitu. Dan sekarang anak-anak dibawa ke barak militer bukan untuk dijadikan latihan perang Pak, bukan. Cuman dididik kedisiplinan. Makanya jadi orang jangan tolol, jangan bodoh. Sesekali makan ikan biar pinter. Jengkel saya, jujur jengkel aja. Kenapa sih hal-hal seperti ini harus diperbincangkan dan harus dipermasalahkan gitu? Kalau menyusur berita, Anda harus tahu dari awal sampai akhir. Jangan hanya menggonggong di depan sosial media demi sebuah ketenaran yang tidak berfaedah. Jadi Anda jangan hanya mudah menggonggong di sosial media. Deddy Mulyadi itu seolah-olah menggunakan kewenangannya seenaknya jadat dia. Membawa anak-anak masuk ke barak militer itu pelanggaran HAM. Orang HAM-nya aja ngizinin kok. Apa yang harus dipermasalahkan Pak?
Saking saya dengan pemerintah di Indonesia saling makan, saling caci maki, saling menjelekan, beda partai, beda pendirian, beda kebijakan jadi masalah perbincangan. Tolong di Indonesia untuk para pemerintah jangan jadikan masyarakat sebagai budak opini untuk mendengarkan ocehan-ocehan kalian yang tidak berfaedah. Kami sudah muak yang katanya Indonesia merdeka tapi pemimpinnya masih berdebat dengan hal-hal sepele. Mau sampai kapan Indonesia seperti ini? Mau sampai kapan Indonesia terus-terusan menjadikan hal problematika dalam hal-hal seperti ini? Menurut saya, tolonglah hal-hal yang udah bijak, hal-hal yang udah baik itu harusnya ditingkatkan, bukan malah jadi bahan perdebatan. Betul. Jadi apa Indonesia ke depan kalau terus-terusan seperti ini? Demo, mahasiswa, tawuran, anak-anak sekolah, apa KPAI dan perlindungan anak turun ke jalan? Tidak. Apa KPAI dan perlindungan anak ikut bertanggung jawab? Gak ada. Mereka hanya menggonggong, ini saya ikut sedih, tapi mereka tidak pernah merasakan sedihnya orang tua yang jadi korban. Mereka tidak pernah merasakan sedihnya orang tua yang menjadi anaknya jadi pelaku tawuran. Mereka hanya bisa menggonggong tanpa mereka sadari kami butuh pemimpin yang bijaksana, Pak. Bukan hanya sekedar omong kosong. Bansos kami masih bisa cari makan sendiri, tapi kebijakan yang otaknya berpikir cerdas untuk masa depan susah. Maka dari itu saya sarankan terhadap pemerintah, berhentilah kalian berdebat dan jangan membuat masyarakat seperti boneka. Misalkan Komnas HAM melanggar atau melarang dan KPAI juga melarang, LPAI juga melarang, saya berani taruhan, ayo kita turun ke jalan kapan-kapan. Lihat di tengah-tengah kota Bandung ketika malam hari. Untuk yang mengatakan KDM melanggar HAM karena mengirim anak-anak ke barat TNI, dengar nih dari Pak Menteri HAM-nya sendiri justru mengatakan ini merupakan ide brilliance dalam mengatasi permasalahan membelenggu dunia pendidikan selama ini. Mengapa? Karena program ini berorientasi pada pembentukan karakter, disiplin, dan mental anak. Betul. Untuk Bapak Menteri HAM, keren beken, mantap, suratap, terima kasih Bapak Menteri. Serangnya gimana? Masih tetap melanggar HAM? Ya enggak lah ya. Untuk orang tua yang selama ini merasa anaknya termasuk nakal, persiapkan diri untuk mengirimkan anak-anaknya ya. Tetap semangat untuk semua orang tua di Indonesia. Cayo. Untuk yang tetap tidak setuju, boleh yuk kita adu argumen di kolom komentar. Boleh ya? Boleh dong. Duh, Kang Deddy Mulyadi dilaporkan. Lah, yang salah itu anaknya bandel atau yang berusaha mendidik? Ini zaman memang aneh. Yang menolong malah ditendang. Kita mulai tanya dulu ya, sejak kapan mendidik anak nakal jadi tindak kriminal? Kang Deddy bukan menelantarkan, bukan menyiksa, bukan menghilangkan hak pendidikan. Yang beliau lakukan adalah menyelamatkan anak dari kehancuran lebih awal. Coba lihat ke lapangan, sekolah sekarang bukan tempat belajar tapi tempat guru takut. Kenapa? Karena anak bisa lapor polisi hanya karena ditegur keras. Yang dilaporkan ini bukan pelaku kekerasan ya, tapi pelaku penyelamatan. Ironisnya, yang lapor justru menikmati ketidakdisiplinan anak. Lebih memilih anak bebas merusak ketimbang diarahkan jadi orang. Dari sudut pandang psikologi perkembangan, anak usia SMP ke atas butuh batas yang jelas. Menurut Erik Erikson, ini fase pembentukan identitas dan salah satu unsur identitas sehat adalah kemampuan mengendalikan diri. Kalau anak salah harus dikoreksi, kalau liar harus diarahkan, dan metode barat yaitu terstruktur, jelas, disiplin, dan penuh pengawasan. Nah, Ki Hajar Dewantara pun sendiri tak pernah anti ketegasan ya. Prinsip Ingar Sosum Tulodo itu bukan berarti membiarkan anak bebas tanpa batas. Yang dididik Kang Deddy bukan dipukul, tapi disuruh bangun pagi, baris, cuci piring, belajar nilai hidup ya. Apa yang salah ini ya? Atau kita sudah terlalu biasa melihat anak rusak sampai lupa cara memperbaikinya? Jadi sekarang kita tanya, yang benar itu Kang Deddy yang menyelamatkan anak atau orang tua yang melaporkan karena tak terima anaknya dididik keras? Mending anakmu disiplin lewat barak atau dibiarkan bebas sampai ketemu barak beneran, atau dengan kata lain penjara. Setujukah Kang Deddy lanjutkan barak pendidikan atau Setuju dong. biarkan generasi kita jadi liar dulu baru ribut belakangan? Tulis di kolom komentar. Bapak Adel Setiawan melaporkan
Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM karena diduga Kang Deddy melanggar hak asasi manusia. Katanya perwakilan dari orang tua yang saat ini dididik di barak militer. Ada satu pertanyaan nih. Apakah Bapak Adel Setiawan punya anak yang sedang dididik di sana? Kalau tidak ada, apa kapasitas Bapak untuk melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM? Terus yang kedua, setahu saya sebelum anak-anak dikirim ke barak militer itu lewat persetujuan orang tua mereka. Kalau orang tua mereka mengizinkan, maka anak tersebut akan pergi ke sana. Kalau tidak, anak tersebut tidak akan dipaksa untuk ke barak militer. Atau bagaimana guys? Dan lucunya, si bapak kini melaporkan Kang Deddy Mulyadi setelah Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan statement memuji program dari Kang Deddy. Bahkan ada anjuran dari Bapak Menteri Hak Asasi Manusia. Kalau berhasil, maka program ini akan diterapkan di seluruh Indonesia. Agak aneh ya, si bapak ini ngelapor ke HAM, katanya Kang Deddy Mulyadi diduga melanggar HAM. Sedangkan Menteri HAM-nya memberikan izin, menyetujui, bahkan memberikan pujian. Kata beliau, Kang Deddy ini seorang pemimpin yang visioner. Bahkan Bapak Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa program Deddy Mulyadi itu ide brilian untuk mengatasi masalah yang selama ini membelenggu dunia pendidikan. Jadi kita sudah tahu jawabannya nih, ditolak mentah-mentah. Akhirnya si bapak ini dirujak habis-habisan oleh netizen dan membuat netizen ketawa dengan tingkah laku mereka. Sangat lucu memang ya. Menteri Hak Asasi Manusia saja bilang programnya sangat oke, tapi dari LBH malah melaporkan. Dan ada pemilik akun yang bernama Mas Noval membuat video yang memprotes tentang tindakan dari LBH Pendidikan Indonesia yang malah melaporkan Kang Deddy ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran hukum. Mohon izin Bapak, kayak gini harus memanusiakan kah Pak? Saling dengan senjata sebesar ini. Mereka saling serang satu sama lain. Ketika nanti mereka meninggoy dengan luka sobek di badan atau di kepala, apakah Bapak akan masih menilai itu memanusiakan? Ngomong yang penting Pak, jangan ngomong yang gak penting. Ngomong yang penting, jangan ngomong yang tidak penting. Lihatlah Bapak, yang tergeletak itu adalah korban pembakocan yang tidak tahu menahu soal tawuran itu. Siapa yang ingin bertanggung jawab atas kejadian itu? KPAI, Komnas HAM. Apakah akan direspon dengan baik dan ditanggung jawabi? Tidak, Pak. Bapak Deddy Mulyadi sudah mengambil langkah tepat dalam pendidikan pembentukan karakter dan jiwa nasionalisme penerus bangsa di Indonesia agar tahu rasa melindungi dan menjaga satu sama lain. Kalau berbicara menyalahi aturan, seharusnya Bapak yang sudah menyalahi aturan karena Bapak tidak mendukung langkah yang sangat bagus ini dalam mendidik anak. Ini saat kita interogasi. Mereka sudah sering melakukan tawuran secara terang-terangan dan dengan bangganya mereka menilai itu adalah seni dalam pergaulan. Mereka sebut itu sebagai seni dalam pergaulan. Tawuran menurut mereka itu seni dalam pergaulan, Pak. Lantas, apakah anak-anak ini harus dilindungi atau dimanja oleh pihak Bapak? Atau Bapak saja yang mendidik? Bagaimana dengan cara Bapak? Sama seperti Bapak Farel Bramasta. Coba kalian mendidik anak-anak yang mempunyai karakter seperti ini. Kalian bisa atau tidak? Apakah Bapak berani bertanggung jawab atas kesalahan mereka yang tidak berpikir sebelum bertindak? Bagaimana untuk bapak-bapak yang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan di Indonesia? Apa tanggapan kalian terhadap hal ini?